NASA melakukan sebuah eksperimen untuk mengajarkan lumba-lumba bicara dalam bahasa Inggris. Namun di luar dugaan, eksperimen ini malah membuat lumba-lumba jantan yang merupakan objek dari penelitian tersebut jatuh cinta pada sang pelatih. Untuk tahu kisah lengkapnya, yuk kita rangkum bareng isi Google. 1, 2, 3. Kisah Peter the Dolphin dan sang pelatih Margaret ini pertama kali diceritakan ke publik pada sekitar tahun 1964 melalui sebuah film dokumenter yang ditayangkan oleh BBC. Jadi ketika itu, Margaret yang sudah berusia 60 tahun menceritakan ulang apa yang sebenarnya terjadi. Peter liked to be with me. Oke, jadi kita masuk ke awal mula kisah ini terjadi. Pada sekitar tahun 1964 sampai 1965, NASA melakukan sebuah eksperimen untuk mengajarkan seekor lumba-lumba bicara dalam bahasa Inggris. Bahkan nantinya, si lumba-lumba ini diharapkan dapat mengeluarkan bunyi-bunyian seperti suara manusia. Hello. Hello. Eksperimen ini diketuai oleh seorang dokter bernama John Lilly. Nah, John Lilly ini bahkan mengatakan kalau lumba-lumba ini dapat bicara seperti manusia apabila mereka dilatih selama 10 hingga 20 tahun. Bahkan bukan cuma itu, John Lilly juga percaya kalau mereka mampu mengajarkan lumba-lumba bicara dalam bahasa manusia, mereka juga akan dapat berkomunikasi dengan alien. Eksperimen ini akhirnya menarik seorang wanita untuk bergabung menjadi bagian dari penelitian tersebut. Nah, wanita ini nantinya akan menjadi tokoh utama dalam cerita kita. Dia adalah Margaret Welovet, seorang wanita kelahiran tahun 1942. Nah, Margaret ini merupakan seorang sukarelawan naturalis asal Kepulauan Virgin, Amerika Serikat. Semenjak kecil, si Margaret ini memang sudah punya ketertarikan yang besar terhadap hewan, terutama kisah-kisah hewan yang bisa bicara seperti manusia. Jadi nggak heran mendengar eksperimen tersebut, Margaret sangat tertarik. Hingga pada satu malam Natal di tahun 1963, kakak ipar Margaret menceritakan tentang sebuah penelitian rahasia di sebuah lab yang letaknya tak jauh dari tempat tinggal mereka. Kakak ipar Margaret ini bercerita kalau penelitian tersebut akan menggunakan lumba-lumba sebagai objek penelitiannya. Dan si lumba-lumba ini akan diajarkan bahasa Inggris seperti itu. Mendengar cerita si kakak ipar, Margaret ini sangat tertarik. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke lab tersebut. Eksperimen tersebut dilakukan di The Dolphin House di San Thomas, salah satu kepulauan di Karibia yang letaknya di sebelah timur tempat tinggal Margaret. Nah, pada tahun 1964, akhirnya Margaret memutuskan untuk pergi ke lab tersebut. Nah, Margaret ini menceritakan kalau ternyata letak lab tersebut sangat terpencil. Ia harus naik turun bukit berlumpur sampai tiba di ujung jurang. Akhirnya ia pun sampai di sebuah rumah besar berwarna putih di pinggir pantai. Nah, ternyata rumah besar berwarna putih itu adalah The Dolphin House.
Sesampainya ia di The Dolphin House, Margaret bertemu dengan seorang lelaki yang ada di depan gedung tersebut. Dia adalah Gregory Bateson, dan ternyata laki-laki tersebut adalah kepala lab di tempat tersebut. Singkat cerita, si Gregory Bateson ini bertanyalah pada Margaret, apa tujuan ia datang ke labnya tersebut. Terlebih karena memang labnya itu letaknya sangat terpencil. Dengan yakin Margaret bilang kalau ia datang ke sini untuk membantu apapun yang bisa ia bantu selama berhubungan dengan lumba-lumba. Mendengar jawaban Margaret yang di luar dugaan tersebut, Gregory akhirnya memutuskan untuk mengajak Margaret berkeliling ke The Dolphin House. Nah, saat berkeliling di The Dolphin House ini, Margaret menunjukkan kalau ia memang punya kesukaan atau passion yang sangat besar terhadap lumba-lumba. Akhirnya setelah beberapa hari berlangsung, Margaret ini diterimalah bergabung di proyek tersebut. Nah, Margaret ini diangkat menjadi asisten peneliti dengan tugas utama mengajari lumba-lumba bicara dalam bahasa Inggris. Fish in bucket. Di The Dolphin House ini ternyata terdapat 3 lumba-lumba. 2 lumba-lumba betina bernama Sissy dan Pamela, serta 1 lumba-lumba jantan bernama Peter. Nah, si Margaret ini disuruh memilih kan lumba-lumba mana yang akan ia jadikan objek untuk diajarkan dalam bahasa Inggris. Nah, si Margaret ini akhirnya memilih Peter. Apakah karena ada cinta pada pandangan pertama? Ternyata bukan itu jawabannya. Jadi si Margaret ini memilih Peter karena memang 2 lumba-lumba lainnya, Sissy dan Pamela, sebelumnya itu sudah pernah belajar bahasa Inggris atau belajar bicara bahasa manusia. Sedangkan Peter adalah satu-satunya lumba-lumba yang memang belum pernah diajarkan bicara. Nah, si Margaret ini ingin mengajarkan lumba-lumba dari nol, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk memilih si Peter ini. Karena totalitas Margaret dalam bekerja, akhirnya si Margaret ini memutuskan untuk tinggal di The Dolphin House. Margaret ini ingin selalu berdekatan dengan lumba-lumba yang akan ia ajarkan bicara tadi. Margaret ingin membangun chemistry antara ia dan Peter. Nah, singkat cerita, akhirnya The Dolphin House ini disulaplah menjadi juga bagian dari tempat tinggalnya Margaret. Si Margaret ini dibuatkan sebuah ruangan kedap air di kolam tempat tinggalnya si Peter. Jadi dia itu bisa bertemu Peter hampir 24 jam. Bahkan ruang kerjanya si Margaret ini, meja kerjanya, dibuat mengapung di atas kolam. Jadi kalau si Margaret lagi kerja gitu atau lagi telepon atau apapun, si Peter ini bisa berada di sekeliling dia, ada di kakinya Margaret, seperti itu. Ini dia penampakan meja kerjanya Margaret di dalam The Dolphin House. Hubungan emosi antara Peter dan Margaret ini semakin hari semakin erat. Hingga akhirnya pada minggu keempat penelitian tersebut berlangsung, Margaret merasa kalau si Peter ini jatuh cinta sama dia. Kok bisa? Peter liked to be with me. Karena menurut Margaret, si Peter ini seringkali menggesek-gesekkan tubuhnya ke Margaret. Bukan cuman itu, si Peter juga seperti jealous atau cemburu gitu kalau Margaret berbicara dengan manusia lain. Si Peter ini kalau melihat Margaret sedang berkomunikasi atau bicara dengan manusia lain, dia akan membuat kegaduhan sampai menyemburkan air ke lawan bicaranya Margaret. Desakan si Peter untuk menggesekkan tubuhnya ke Margaret ini semakin hari semakin besar. Akhirnya Margaret pun memutuskan untuk memindahkan Peter ke kolam lain agar bisa berdekatan dengan 2 lumba-lumba lainnya, yaitu Sissy dan Pamela. Tapi reaksinya si Peter ini malah di luar dugaan.
dia malah memusuhi Sissy dan Pamela. Dia malah menjauh dan gak mau gitu bergabung dengan lumba-lumba lainnya. Dia malah lebih memilih untuk berdekatan dengan Margaret. Dia lebih senang dan lebih ceria kalau berada di dekat Margaret. Nah, akhirnya si Margaret ini membiarkan Peter melakukan hal tersebut pada dirinya. Margaret menyampaikan kalau itu hanya sebatas profesionalisme aja gitu. Margaret ingin si Peter ini bisa konsentrasi belajar dalam bahasa Inggris. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan. Namun melalui wawancara dengan BBC, Margaret ini menjelaskan kalau apa yang dilakukan antara ia dan Peter itu bukan sesuatu yang dibayangkan oleh masyarakat luas, bukannya seperti itu antara manusia gitu. Jadi si Peter ini hanya menggesekkan tubuhnya ke kaki dan tangannya Margaret. Kalau menurut Margaret, mungkin buat si Peter itu sudah melakukan hal yang lebih gitu ya. Tapi kalau untuk Margaret itu hanya sebatas kayak gatel geli biasa aja, bukan sesuatu yang berbau seksual. Peter was right there. He knew that I was right there. Again, it was sexual on his part. It was not sexual on mine. Sensuous perhaps. Meski eksperimen ini banyak mendapatkan masalah di sana-sini, Margaret bilang kalau dia tetap berusaha untuk profesional. Margaret tetap serius mengajarkan Peter kata demi kata. Dia juga tetap tinggal di The Dolphin House. Nah, intensitas bertemunya Margaret dan Peter ini memang semakin hari semakin besar. Karena si Margaret ini benar-benar berusaha keras bagaimana si Peter ini bisa mendapatkan progres gitu ya. Karena progresnya si Peter ini memang sangat lambat gitu. Ya mungkin karena mengajarkan lumba-lumba bahasa Inggris itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Sampai si Margaret ini bilang kalau dia akhirnya gitu ya merasakan kalau dia tuh kangen kalau nggak ketemu sama si Peter ini. Bahkan si Margaret bilang kalau Peter ini bukan cuma sekedar lumba-lumba buat dia. Sekarang kita tiba di part tersedih dari cerita ini. Di sekitar musim gugur tahun 1966, inisiator dari eksperimen ini, John Lilly, dia memutuskan untuk menghentikan eksperimen tersebut. Nah, si John Lilly ini dikabarkan mulai kehilangan interest atau sudah nggak dapat tujuannya gitu untuk melakukan penelitian tersebut. Akhirnya aliran dana ke The Dolphin House pun dihentikan. Karena udah gak ada aliran dana, ya mau gak mau eksperimen tersebut pun harus dihentikan. Peter dan Margaret akhirnya mereka harus berpisah. Setelah eksperimen tersebut dihentikan, Peter selanjutnya dipindahkan ke sebuah lab di Miami, Florida. Peter selanjutnya ditempatkan di sebuah tank yang ukurannya lebih kecil daripada tempat ia tinggal di The Dolphin House. Bahkan tank tersebut juga dikatakan memiliki pencahayaan yang kurang gitu. Dan selama di lab barunya ini, si Peter tampak murung. Dia itu tidak ceria seperti ketika ia berada di The Dolphin House. Setelah sekian lama berpisah, Margaret pun mendapatkan sebuah panggilan telepon. Ternyata panggilan telepon tersebut berasal dari John Lilly. John Lilly mengabarkan kalau si Peter ini sudah meninggal. Jadi dokter hewan yang menangani Peter di labnya yang baru mengatakan kalau si Peter ini patah hati hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Peter mengakhiri hidupnya dengan cara menenggelamkan diri ke dasar kolam. Ia berdiam diri sangat lama di dalam kolam dan tidak muncul ke permukaan untuk mengambil nafas. Hingga akhirnya Peter pun kehabisan oksigen. 'Cause I was so scared. 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 I was so sca
Kalau menurut kalian, apakah betul Peter meninggal karena patah hati berpisah dengan Margaret? Atau Peter mengalami stres berada di tempat yang baru yang jauh berbeda dengan tempat tinggal dia sebelumnya di The Dolphin House? Apapun itu, intinya kisah ini tetap berakhir dengan menyedihkan.